Pemeriksaan antenatal care. Pertama, ucapkan salam, kemudian dengan sopan memperkenalkan diri. Tanyakan identitas ibu berupa nama, usia, alamat, pekerjaan, dan pendidikan. Kemudian tanyakan keluhan utama, galilah riwayat penyakit sekarang. Tanyakan riwayat kehamilan berupa gravida, para, dan abortus. Kemudian tanyakan riwayat perkawinan dan sudah berapa lama menikah, riwayat kontrasepsi, riwayat antenatal care sebelumnya, riwayat kehamilan sekarang berupa gerakan janin, kenaikan berat badan, dan apakah ada tanda-tanda infartu. Kemudian menanyakan riwayat haid berupa hari pertama haid terakhir, riwayat penyakit ibu dan keluarga, riwayat berobat, riwayat persalinan, apakah pernah mengalami kesulitan dalam persalinan sebelumnya. Lalu tentukan usia kehamilan berdasarkan anamnesis dari hari pertama haid terakhir dan buat taksiran persalinan menurut rumus Nigel. Setelah itu, lakukan pemeriksaan keadaan umum berupa mengukur berat badan dan tinggi badan dan memeriksa tanda-tanda vital berupa tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu. Lalu jelaskan prosedur pemeriksaan kepada ibu. Juga pemeriksaan ini kadang-kadang menimbulkan perasaan khawatir ataupun kurang nyaman, tetapi tidak membahayakan bayi dan juga ibu. Kemudian tanyakan kesediaan ibu, apakah ibu bersedia atau tidak. Persilakan ibu untuk berbaring terlentang, tutup paha dan kaki ibu dengan kain yang telah disediakan. Sebelum pemeriksaan dilakukan, pemeriksa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Setelah mencuci tangan dan memakai handskun, pemeriksa berada di sisi kanan ibu dan menghadap bagian lateral kanan. Kemudian beritahukan kepada ibu bahwa pemeriksaan akan dilakukan. Yang pertama, Leopold 1, yaitu untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang berada di fundus uteri. Pemeriksa menghadap ke kepala ibu untuk mengukur tinggi fundus uteri. Letakkan meteran di atas simfisis pubis sampai setinggi fundus uterus yang sudah dipalpasi terlebih dahulu fundus uterinya. Lalu raba dan rasakan bagian bayi yang ada di fundus uteri dengan cara menekan secara lembut. Jika kepala akan teraba bagian besar janin yang bulat, keras, dan melenting. Jika bokong, maka akan teraba bagian besar janin yang tidak bulat, lunak, dan tidak melenting. Kemudian ke Leopold 2 untuk menentukan bagian janin di sisi kiri dan kanan ibu. Pemeriksa masih menghadap ke kepala ibu, lalu letakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan ibu, dan letakkan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu secara sejajar. Kemudian tekan secara bergantian atau simultan telapak tangan dan kiri dan kanan. Kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang, yaitu punggung, atau bagian-bagian kecil, yaitu ekstremitas. Leopold 3 untuk menentukan bagian terendah janin dan apakah bagian terendah sudah masuk di pintu atas panggul atau belum, yaitu dengan cara meletakkan telapak tangan kiri atau kanan pada bagian bawah perut ibu, lalu tekan secara lembut untuk menentukan bagian terbawah bayi. Untuk menentukan bagian terendah sudah masuk pintu atas panggul atau belum, yaitu caranya dengan teknik Moulik, yaitu digoyang apakah sudah terfiksasi atau masih melayang. Kemudian Leopold 4, di mana pemeriksa berganti menghadap ke arah kaki pasien untuk menentukan seberapa jauh penurunan terendah janin. Letakkan ujung telapak tangan dan kiri pada lateral dan bawah uterus, kemudian palpasi bagian tersebut dan tentukan apakah sudut yang terbentuk oleh jari-jari tangan kiri dan kanan, apakah konvergen atau divergen. Jika konvergen berarti belum masuk pintu atas panggul, namun jika divergen berarti sudah masuk pintu atas panggul. Selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi. Angkat kedua tangan dari dinding perut ibu, kemudian ambil stetoskop lenek dengan tangan kiri dan tempelkan ujungnya pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung bayi. Kemudian tempelkan telinga kiri pemeriksa dan dengarkan bunyi denyut jantung janin. Hitung denyut jantung janin selama 60 detik atau 1 menit. Di mana hitung 5 detik pertama, kemudian 5 detik kedua istirahat, 5 detik ketiga dihitung, 5 detik keempat istirahat, 5 detik kelima dihitung, dan 5 detik keenam istirahat. Kemudian dikalikan dengan 4, dan di mana normal jantung janin adalah 120-160 kali per menit. Lakukan pemeriksaan tambahan bila diperlukan berupa laboratorium dan USG. Setelah itu, letakkan semua peralatan yang telah digunakan pada tempat semula dan beritahukan bahwa prosedur pemeriksaan telah selesai. Angkat kain penutup dan rapikan kembali pakaian ibu. Kemudian lepaskan handskun dan cuci tangan. Setelah itu, jelaskan hasil pemeriksaan palpasi dan auskultasi yang meliputi usia kehamilan, letak janin apakah memanjang, melintang, atau oblik, kemudian posisi janin, punggung di kiri atau di kanan, superior atau inferior, kemudian presentasi kepala, sungsang atau lintang atau ganda, lalu kondisi janin sesuai dengan hasil pemeriksaan auskultasi. Setelah itu, catat pada buku kontrol ibu hamil dan jelaskan tentang langkah dan asuhan lanjutan, serta jadwal pemeriksaan ulangan. Lalu serahkan kembali buku kontrol ibu hamil dan ucapkan salam.